Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang permainan bola besar, yaitu permainan bola voli di SMA Negeri 1 Jamringan, khususnya untuk siswa kelas 12 MIPA dan IPS. Materi yang akan saya sampaikan untuk kelas 12 adalah tentang menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bola voli. Kaitannya dengan menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola voli, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu adalah strategi dan taktik. Apa beda strategi dan taktik? Yang pertama, strategi adalah pola penyerangan ataupun pola pertahanan yang disiapkan sebelum pertandingan dimulai. Sedangkan taktik itu adalah siasat yang dilakukan pada saat pertandingan sudah dimulai. Strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli kita bahas ke dalam dua hal. Yang pertama adalah pola penyerangan dan yang kedua adalah taktik penyerangan. Pola penyerangan adalah suatu cara yang dipergunakan dalam suatu pertandingan untuk mencari kemenangan secara sportif. Sekali lagi digarisbawahi, untuk mencari kemenangan secara sportif. Kemudian untuk taktik penyerangan sendiri diartikan sebagai siasat untuk mengungguli lawan tentang penerapan teknik yang tepat dalam upaya memenangkan permainan. Taktik penyerangan adalah siasat untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan cara yang diperkenankan dalam peraturan pertandingan, sehingga sudah jelas di dalam pengertian taktik penyerangan ini tidak diperkenankan hal-hal yang tidak diizinkan di dalam peraturan permainan itu dilakukan, karena itu semua tidak dimasukkan atau tidak dikategorikan dalam kategori taktik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pertahanan permainan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang penyerangan, maka ada baiknya juga pasti akan dibahas tentang pertahanannya. Pertahanan permainan bola voli ini dilakukan pemain bertahan dalam keadaan pasif, menerima serangan lawan dengan harapan adanya kesalahan dari tim penyerang. Pertahanan dapat dibagi menjadi 3 pertahanan, yaitu pertahanan di atas net atau blocking, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah belakang. Ini berarti pada saat tim melakukan resif ataupun defensif dari serangan lawan. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk pola penyerangan. Dalam pola penyerangan bola voli sudah pasti satu teknik serangan yang paling efektif dilakukan adalah dengan melakukan smash. Baik, teknik penyerangan dalam bola voli yang dilakukan dengan smash ini bisa dimodifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama dengan teknik penyerangan 4SM, 1SU, dan 1U. Kemudian teknik penyerangan 5SM dengan 1SU. Kemudian teknik penyerangan dari posisi tempat penyerang. Apa itu SM, apa itu SU, dan 1U dapat kita jabarkan di bawah ini. SM adalah smasher, SU adalah set upper, ataupun bahasa familiar kita adalah kita sebut dengan tosser. Kemudian yang U adalah universal. Pemain yang berposisi universal ini dia bisa bermain sebagai pemain apapun, bisa menjadi seorang set upper ataupun bisa menjadi seorang smasher. Kemudian untuk teknik penyerangan 4SM, 1SU, dan 1U dapat kita gambarkan ke dalam suatu bentuk gambar seperti di dalam gambar tersebut. Jadi smasher ini berada di 4 tempat, di posisi 4, di posisi 2, di posisi 1, dan posisi 5. Kemudian untuk set upper bisa diposisikan di posisi 6, kemudian universal bisa ditetapkan di posisi 3.
ataupun sebaliknya, universal dengan set upper ini bisa bertukar tempat. Kemudian untuk teknik penyerangan 5SM dan 1SU, penempatannya adalah seperti ini: 5 spiker atau smasher, posisi 1, posisi 2, posisi 4, posisi 5, dan posisi 6, dan satu orang set upper berada di posisi 3. Atau bisa jadi digeser satu posisi, set upper di posisi 3, smasher di posisi 3, set upper di posisi, set upper di posisi 2, smasher di posisi 3, 4, 5, 6, dan 1, dan sebagainya. Bisa jadi juga kita terapkan dengan 4 SM dan 2 SU, jadi 4 orang smasher dan 2 orang set upper. Namun strategi seperti ini biasa diterapkan pada saat tim terdesak saja, sehingga tidak menjadi formasi yang utama untuk bisa dilakukan. Kemudian apa yang sudah ataupun yang harus kita lakukan setelah kita dapat menerapkan pola penyerangan smash, maka harus dilengkapi dengan cover atau melindungi penyerang. Cover adalah mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan penyerang dari upaya atau blok bendungan yang dilakukan oleh lawan. Baik, terkait dengan taktik penyerangan ini, taktik penyerangan ini diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menembus pertahanan lawan dan menghasilkan poin dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan bisa dilakukan secara tim, misalnya bisa dilakukan dengan pergantian pemain yang tepat, siapa yang servis, siapa yang melakukan blok, kapan harus diganti. Ya, ini adalah suatu taktik yang dilakukan pada saat pertandingan sedang berlangsung dan dilakukan secara tim. Kemudian untuk yang individu, misalnya seorang pemain bisa melakukan pukulan tipuan ataupun pukulan flashing. Kemudian akan kita bahas yang berikutnya adalah tentang pertahanan dalam bola voli. Baik, sistem pertahanan dalam permainan bola voli ada 2. Yang pertama adalah pola bendungan. Pemain dapat digolongkan sebagai pemain defensif yang baik jika mampu bertahan dan mengimbangi smash lawan. Pertahanan mencakup 2 aspek, yaitu menerima smash dan membendung smash ataupun blok. Kemudian di dalam teknik blocking ataupun membendung lawan, ini dapat kita lakukan dengan 1 pemain, 2 pemain, ataupun dengan 3 pemain. Nah, kapan kita akan melakukan blok dengan 1 pemain, 2 pemain, ataupun 3 pemain? Kita akan coba jabarkan bahwa blok 1 pemain ini dilakukan jika lawan memainkan pola penyerangan yang sangat cepat, cermat, dan kuat, sehingga pemain bertahan tidak mempunyai kesempatan untuk membantu teman melakukan blok. Dan blok 2 pemain dilakukan jika lawan memainkan penyerangan dengan ketepatan sasaran, sehingga masih bisa seorang pemain ini membantu teman yang lain untuk melakukan blok. Kemudian blok 3 pemain ini dilakukan saat lawan yang tangguh, yang punya smash keras, kejam, dan menukik, sehingga asumsinya semakin banyak pemain yang melakukan blok, maka penyerangan dapat digagalkan. Nah, ini adalah gambaran blok 3 orang pemain. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.